Setelah meresmikan sekolah dan memberikan pesan jangan saling menghujat menebar berita hoaks di media sosial, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Sudah ada rekan Christina Helen yang bergabung dari Malang. Ya, Helen, jika dalam peresmian SMA Taruna, Presiden berpesan untuk produktif dalam berinternet. Apakah di hadapan Civitas Akademi UMM, Presiden juga memberikan pidato serupa? Ya Afi, dalam sambutan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Universitas Muhammadiyah Malang tadi, Presiden juga menyampaikan sambutan yang serupa, diantaranya mengenai era teknologi yang semakin cepat berubah sehingga kita sebagai anak muda khususnya harus mengejar ketertinggalan kita dibanding dengan negara-negara lain. Ia juga menyinggung agar anak-anak muda dalam bermedia sosial ini tidak menyebarkan berita hoax, kemudian saling menjelekan dan juga saling memfitnah karena hal tersebut bukanlah hal yang produktif. Dan tadi sambutannya Jokowi juga menekankan 3 hal diantaranya untuk meningkatkan semangat keagamaan, kemudian di bidang pendidikan juga kita harus membangun sumber daya manusia karena persaingan di negara lain semakin sengit. Dan yang ketiga, Jokowi menyatakan bahwa nilai-nilai persaudaraan di antara anak muda khususnya di Indonesia ini harus makin erat. Berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Saling menyalahkan, saling menfitnah, saling menjelekkan, saling mencela, saling menghujat, saling mendemo. Betapa energi kita habis untuk itu. Berapa ratus miliar dan mungkin sudah triliun Polri keluar anggaran untuk pengamanan demo-demo yang ada. Dan kita lupa bahwa kita ini saudara. Afi. Helen, bagaimana reaksi dari mahasiswa menanggapi pesan Presiden tersebut? Ya, Afi, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa mahasiswa setelah mereka mendengarkan pidato atau sambutan dari Presiden Jokowi, terutama mengenai kebijakan dalam menggunakan media sosial. Mereka menanggapi positif pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Mereka berjanji akan lebih berhati-hati dalam memposting atau berkomentar di media sosial. Apalagi akhir-akhir ini isu persekusi atau teror di media sosial semakin merebak dan membuat resah. Berikut pernyataan dari mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Gitu Mbak, soalnya kan sekarang banyak yang dituntut gitu kalau ada yang komen-komen gak enak, jadi gitu. Ke depan kamu gimana menggunakan media sosial? Ya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya takut pastilah, soalnya kan komennya juga sembarangan dan kita nggak tahu juga yang terjadi sebenarnya itu gimana. Jadi kalau komen itu lebih hati-hati aja lah, lebih dilihat dulu latar belakangnya itu gimana, baru kita bisa berpendapat. Afi, usai kunjungannya dari Universitas Muhammadiyah Malang, tadi Presiden Jokowi langsung bertolak ke Jakarta untuk berbuka puasa di ibu kota. Demikian dapat kami laporkan, Afi, kembali ke Anda di studio. Baik, Christina Helen melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, buka puasa bersama bukan sekedar ajang silaturahmi bagi Presiden Joko Widodo. Pekan pertama buka puasa tahun ini, Presiden mengawali dengan rapat kabinet dan pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara. Di balik itu semua, ada agenda dan menu utama buka puasa Istana tahun ini. Berikut catatan pewarta Istana di balik buka puasa Istana. Kegiatan buka puasa bersama nampaknya sudah menjadi agenda yang awam bagi umat muslim di Indonesia. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mengawali pekan pertama di bulan Ramadan ini dengan menggelar acara buka puasa bersama, mengundang seluruh Menteri Kabinet Kerja di Istana Bogor. Namun ini tidak hanya buka puasa bersama. Di sela-sela agenda buka puasa bersama ini, Presiden Joko Widodo menyelipkan pesan tersendiri bagi para menterinya.
Tausiah bertema menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengawali buka puasa Kabinet Kerja. Agenda buka puasa bersama digelar bersamaan dengan rapat paripurna persiapan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2017. Presiden ingin persiapan dilakukan sejak dini dan mengimbau para menteri terkait turun langsung mengecek sejumlah persiapan mulai dari kesiapan moda transportasi mudik hingga harga bahan pokok. Semuanya agar betul-betul di lapangan dikontrol betul, dicek, agar kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu terjadi. Presiden juga masih menyoroti stabilitas keamanan Indonesia pasca ledakan bom di Kampung Melayu. Dalam sepekan terakhir, Presiden menggarisbawahi agar revisi Undang-Undang Anti Terorisme segera disahkan DPR. Di luar agenda kerja sembari buka puasa bersama, tentu saja hal lain yang menarik untuk diperbincangkan adalah menu makanannya. Nah, apa sih ya makanan favorit Presiden Joko Widodo saat buka puasa? Kami ini punya informasi dari koki pribadi Presiden Joko Widodo yang sudah bekerja dengan sang kepala negara sejak tahun 2013. Kami juga punya informasi mengenai apa saja makanan favorit para menteri Kabinet Kerja. Bapak itu yang saya tahu selama ini itu kurangnya sederhana sekali. Makanan juga seperti itu. Jadi masakan tuh masakan rumahan seperti sop ayam, sayur bening bayam itu. Kalau tumis pepaya muda. Kalau saat ini tumis oseng-oseng tempe, mie ketoprak. Itu seperti kalau sini seperti soto mie itu. Tapi lain, taste-nya lain. Terus soto kuning, sekarang kan di Bogor, soto kuning, hampir tiap hari soto kuning. Itu. Terus tempe tahu bacem itu nggak lupa pasti. Teri, ya teri digoreng aja, teri Medan itu, nasi itu nggak di meja bapak itu, nasi bapak itu di counter sendiri, jalan kaki ngambil. Yang penting nasi itu panas. Camilan kesukaan bapak saat ini singkong goreng, jagung rebus, terus lento. Lento itu dari ketela, kita parut, kasih kelapa, digoreng. Sama bakwan jagung atau bakwan sayur. Itu. Jadi tahu tempe, bakwan, wah itu pasti. Kesederhanaan selera makan juga dimiliki para menteri Kabinet Kerja. Itu dulu kan saya besar di Aceh. Di Aceh itu dulu saya ingat makanan yang paling enak itu klepon. Saya kalau buka puasa selalu pakai pecel, sayur pecel. Yang pasti yang disajikan oleh ibu saya saat berbuka puasa dari kecil sampai sekarang pun adalah ayam. Ya kolang-kaling. Oh, kolang-kaling. Ibu saya dulu sering bikin kolang-kaling. Es kolang-kaling gitu ya, Pak? Bukan es. Buka puasa bersama dan sederet agenda kerja nampaknya ini akan menghiasi kegiatan Presiden Joko Widodo di bulan Ramadan tahun ini. Namun di balik itu semua Presiden berharap agar puasa ini dapat mengantarkan kita sebagai bangsa ke arah yang lebih baik di tengah keberagaman yang dimiliki oleh negara ini. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, kita Pancasila. Saya Rosalina Smarantika beserta juru kamera Agustin Lorenz untuk catatan Pewarta Istana. Keinformasi lainnya pemirsa, dalam kunjungannya ke Malang, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri hadir dalam acara kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Christina Helen dari Malang, Jawa Timur. Helen, apa saja yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara kajian Ramadan di UMM ini? Ya Alka, Presiden Jokowi baru saja usai memberikan sambutan dan kali ini langsung meninggalkan Universitas Muhammadiyah Malang untuk langsung menuju ke Bandara Abdurrahman Saleh Malang dan menuju ke Jakarta. Tadi memang Presiden Jokowi hadir dalam acara kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di momen bulan Ramadan 1438 Hijriah ini. Dan tadi dalam acara ini
mengangkat tema mengenai ibadah Ramadan dan pengembangan karakter bangsa. Presiden Jokowi memberikan sambutan dan menggarisbawahi 3 hal, diantaranya adalah beliau menyatakan bahwa semangat keagamaan yang ada di Indonesia ini telah diberi ruang yang sebesar-besarnya oleh negara. Oleh sebab itu Jokowi menyatakan untuk mengembalikan semangat ukhuwah dan mengisi setiap ruang untuk memperbaiki mulai dari anak-anak hingga dewasa, mulai dari etika, nilai budi pekerti, nilai kesopanan dan akal budi, karena dari situ bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain. Lalu yang kedua, Jokowi juga berbicara mengenai pendidikan dan ia menyampaikan bahwa Indonesia harus mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan, membangun SDM karena persaingan di dunia semakin sengit antar negara. Oleh karena itu, pendidikan juga harus didasari oleh nilai-nilai agama. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Jokowi adalah nilai-nilai persaudaraan yang harus dijaga dengan semakin erat dan kembali ke ukhuwah atau nilai-nilai dasar agama. Dan tadi selain Jokowi hadir dalam acara kajian Ramadan ini adalah narasumber, diantaranya Ketua Umum Muhammadiyah yakni Haidar Nasir, Gubernur Jawa Timur Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan beberapa ulama yang ada di Jawa Timur. Tadi sebelum menuju ke kampus UMM Malang ini, Jokowi juga sempat membagikan kartu Indonesia Pintar di Gondang Legi. Jokowi membagikan kartu Indonesia Pintar tepatnya di SMK Muhammadiyah 7. Mulai dari anak-anak SD, SMP, SMA hingga SMK yang berjumlah sekitar 1.539 siswa ini dibagikan kartu Indonesia Pintar. Dan anggarannya untuk SD ini sebesar 450.000, SMP 750.000 dan SMA 1 juta rupiah. Dan tadi Jokowi juga sempat melontarkan kuis kepada anak-anak dan memberi hadiah anak-anak sepeda bagi yang bisa menjawab kuis atau pertanyaan dari Presiden Jokowi. Alka, kembali ke Anda di studio.